Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy. Berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, tahun 574 Masehi. Kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Robiah. Utsman termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yakni golongan yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Utsman mendapat julukan Dzunurain yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan itu didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada saat hijrah pertama, Utsman bin Affan termasuk orang yang ikut dalam rombongan hijrah ke negeri Habsyi atau Abisinia bersama istrinya, yakni Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman juga mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, Utsman pernah dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi wali kota Madinah selama 2 kali masa jabatan. Pertama, pada saat terjadinya perang Zatir Riqa. Kedua, saat Nabi Muhammad SAW sedang melancarkan pedang Ghatfahan. Utsman bin Affan adalah pribadi yang jujur dan rendah hati. Beliau juga seorang pedagang kaya yang sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi dari beliau yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwahnya, seperti membeli sumur dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham dan mewakafkan untuk kepentingan rakyat untuk umum, memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya, mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang calon khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tersisa. Suara masyarakat ketika itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Oleh sebab itu, diangkatlah Utsman yang berusia 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Beliau memerintahkan selama 12 tahun, dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada saat menjadi khalifah, Utsman melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Hal itu dilakukan karena semakin banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Kebijakan Utsman yang lain adalah membentuk kepolisian bagi keamanan rakyat, membuat bangunan khusus untuk mahkamah atau pengadilan, serta membangun pertanian dalam bidang militer. Khalifah Utsman membentuk angkatan laut yang kuat. Pasukannya berhasil melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Jasa Utsman bin Affan yang paling besar adalah
saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran itulah yang kemudian diperbanyak dan dikirimkan ke berbagai wilayah Islam hingga saat ini. Khalifah Utsman wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Peristiwa pembunuhan Utsman berawal dari pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak selama 40 hari. Khalifah Utsman wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah dan dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.